peran masyarakat berkaitan dengan isu-isu yang tengah hangat, khususnya di Republik ini. Dan pada kesempatan ini kami mencoba untuk mengangkat seputar revisi mengenai Undang-Undang Kementerian Negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya DPR RI telah resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun yang perlu kita cermati dalam revisi kilat tersebut telah membuka semacam polemik baru, yang mana salah satu pasal yang diubah mengenai jumlah kementerian yang semula paling banyak 34 menjadi sesuai kebutuhan Presiden. Ini memiliki arti penting. Kenapa? Karena tidak ada batasan berapapun presiden akan membentuk kementerian dalam kabinetnya. Dan jelas hal ini juga bertentangan dengan semangat pembentukan di awal Undang-Undang Kementerian Negara ini. Karena kita tahu bersama kala itu DPR dan pemerintah memandang pentingnya pembatasan kementerian sebagai bagian dari efektivitas pemerintahan. Nah, meskipun juga kita ketahui bahwasannya pada tahun 2011 lalu Undang-Undang Kementerian Negara pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diketok sejak lama pada tahun yang sama, yaitu tahun 2011. Namun disahkannya RUU Kementerian Negara saat ini menjadi tidak tepat. Mengapa dikatakan tidak tepat? Tentu ini menjadi pertanyaan mendasar. Dan pertanyaan mendasar adalah kenapa tidak dilaksanakan perubahan di tahun-tahun sebelumnya? Justru dilakukan perubahan di saat menjelang pergantian pemerintahan saat ini. Dan kami juga menilai revisi ini syarat akan kepentingan serta sebatas semangat bagi-bagi kursi yang juga sekaligus mengakomodasi jatah koalisi dalam pemerintahan. Revisi ini juga tidak memiliki legitimasi yang masuk akal, justru ada upaya semacam autocratic legalism, sebuah upaya menyandera undang-undang demi kepentingan kekuasaan semata. Bahkan kalau kita melihat Amerika saja yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia, hanya memiliki sekitar 15 kementerian dan hal tersebut cukup efektif. Nah, hal ini juga tidak kalah penting adalah terkait dengan mekanisme dalam proses pembentukan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang secara kilat dan terkesan terburu-buru yang menyebabkan tidak adanya meaningful participation ataupun partisipasi yang bermakna dalam proses pembuatannya. Dan jelas undang-undang ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus juga pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin inilah secuil problematik yang ada dalam perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang pada akhirnya Jurisprudence Institute mencoba untuk diskusikan lebih lanjut. Seperti sebagaimana yang diketahui dan kita pahami bersama, Robert Quinn pernah mengatakan bahwasanya akademisi itu adalah dokter. Mereka melakukan pemeriksaan mendalam untuk mendiagnosa isu-isu yang masuk ke dalam perhatian publik. Sehingga sebagai kaum intelektual sudah seharusnya kita semua peka terhadap berbagai problematika kebangsaan yang akhir-akhir ini tengah terjadi, karena akademisi dan kaum muda harus lantang bersuara. Mungkin Ngopi Seruput ini mengadakan diskusi yang kami harapkan bisa memberikan pemahaman serta cakrawala ilmu bagi para jurisian dan rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili seluruh jajaran tim Jurisprudence Institute. Saya akhiri saja bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tari Farhani atas sambutannya. Baik teman-teman semuanya, setelah sambutan ini kita akan sama-sama menyimak dan belajar bersama khususnya mengenai perspektif tata negara terkait revisi kilat Undang-Undang Kementerian Negara ini, apakah betul untuk transformasi atau hanya bagi-bagi kursi. Kepada Profesor Denny Indrayana SH LLM PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Sudah jelas, Prof. Ini sebenarnya saya sedang di perjalanan di kereta api dari Solo menuju Pekalongan. Jadi kalau suara saya tidak terlalu keras karena di samping-samping saya banyak penumpang yang lain ini. Saya minta maaf kepada penumpang lain mungkin agak mengganggu. Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Sebenarnya fenomena perubahan undang-undang atau rencana perubahan undang-undang ini tidak hanya untuk Undang-Undang Kementerian Negara.
pada hari yang sama DPR merubah Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden dan anggaran pendapatan belanja negara. Ya, sebelumnya ada rencana untuk juga mempercepat RUU TNI Polri yang juga problematik. Tadi ada pertanyaan, mengapa baru diubah di ujung? Mengapa tidak lebih awal? Tentu akan banyak perkiraan, prediksi, analisis untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi ini muka saya kayaknya penuh nih kamera, tapi ya sudahlah. Jadi teman-teman menikmati satu frame muka saya nih, tapi sudahlah nggak apa-apa. Tapi yang jelas, kalau saya ditanya, maka jawabannya adalah karena memang injury time, masa transisi itu memang dimanfaatkan untuk menyelesaikan proses-proses legislasi yang dengan sengaja by design digunakan untuk meloloskan aturan-aturan undang-undang tanpa public participation. Jadi kalau tadi dikutip meaningful participation sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tentu saja dalam proses legislasi yang di ujung injury time ini itu sengaja ditinggalkan. Public participation, meaningful participation itu kan dalam undang-undang, ulangi, dalam putusan undang-undang Cipta Kerja itu parameternya ada 3. Kalau teman-teman baca putusan Mahkamah Konstitusi, to be listened, untuk didengarkan, to be considered, untuk dipertimbangkan, dan to be satu lagi itu untuk diajak berterlibat begitu ya. Saya lupa satu lagi, tapi ada 3 parameternya. Jadi dengan proses yang sedemikian kilat, cepat, dan relatif tertutup, pasti tidak ada meaningful participation. Karena itu saya agak loncat sedikit. Ketika dihubungi oleh rekan-rekan media terkait dengan persetujuan rapat paripurna DPR atas undang-undang ini, saya katakan itu terbuka peluang untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak ada meaningful participation. Jangan lupa pada saat Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan melalui uji formil di Mahkamah Konstitusi, alasan utama pembatalan Undang-Undang Ciptaker itu karena tidak adanya meaningful participation itu. Itulah kali pertama Mahkamah Konstitusi memberikan konsep meaningful participation. Nah, jadi kenapa kemudian di ujung satu injury time itu dimanfaatkan? Memang yang akan menerima benefitnya, manfaatnya adalah pemerintahan yang akan datang. Kalau kita melihat terutama 2 undang-undang, Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, kedua-duanya itu mempunyai satu karakter atau ciri yang sama. Salah satu maksud atau nawaitu yang terbaca dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Dewan Pertimbangan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan power sharing, memberikan bagi-bagi portofolio yang relatif lebih longgar jika dibandingkan tidak ada perubahan Undang-Undang One Team Press maupun Undang-Undang Kementerian Negara. Contoh, Undang-Undang Kementerian Negara itu hanya dibatasi 34. Sekarang kita mendengar menteri akan berjumlah 44. Dewan Pertimbangan Presiden itu tidak dibatasi lagi jumlahnya juga. Bahkan meritokrasinya dihilangkan. Tidak perlu ada syarat-syarat keahlian dan seterusnya. Dilihat dari 2 perubahan undang-undang ini, baik Undang-Undang Kementerian Negara maupun Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, sebenarnya terlihat jelas bahwa maksudnya adalah untuk Presiden Prabowo
bisa memberikan rekan-rekan partai koalisi atau orang-orang yang terlibat dalam strategi pemenangan Pilpresnya di 2024 untuk terbagi mencicipi kue kekuasaan, power sharing, bagi-bagi kursi, bagi-bagi posisi, bagi-bagi jabatan. Di Undang-Undang Kementerian Negara tentu posisinya menteri, di Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden posisinya tentu adalah posisi sebagai, namanya sekarang diubah ya, DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Sekilas tentang Undang-Undang One Pilpres ini ada problematika konstitusional. Meskipun kita bicara Undang-Undang Kementerian Negara, saya ingin mengatakan alangkah banyak persoalan ketatanegaraan. Kalau dilihat di PA, nah misalnya, undang-undangnya tetap Undang-Undang Pertimbangan Presiden. Pasal awalnya merubah nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Coba teman-teman bayangkan, undang-undangnya namanya Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, tetapi namanya dibaca menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Nama saja sudah inkonsisten antara nama undang-undang dan nama lembaganya. Itu satu hal. Dua, ada pasal yang mengatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung itu adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45. Padahal dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar 45, DPA itu sudah dihapus. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan lembaga yang sudah dihapus oleh konstitusi kemudian dimunculkan lagi sebagai lembaga negara oleh undang-undang? Orang-orang yang mengerti hukum tata negara akan dengan mudah melihat ini ada inkonsistensi, ada pelanggaran konstitusi yang relatif sangat jelas. Teto welo-welo, kelihatan, kristal clear bahwa ada pelanggaran konstitusi. Nah, kembali kepada Undang-Undang Kementerian Negara, injury time karena memang maksudnya untuk segera setelah dilantik bisa membentuk kabinet yang tidak terbatas jumlahnya. Saya khawatir nanti jumlahnya tidak 44 tapi lebih. Ini prediksi ya. Kenapa? Ya karena yang bakal minta diangkat lebih banyak. Dugaan saya, nanti kita lihat sama-sama. Dugaan saya menterinya akan lebih dari 44. Dugaan ini bisa terbukti, bisa juga tidak. Kenapa begitu dugaannya? Karena tadi desakan untuk ikut dalam kabinet akan memposisikan Presiden Prabowo dalam kesulitan kalau batasnya hanya 44. Sehingga ketimbang dia mengecewakan rekan-rekan koalisinya, dia akan lebih cenderung akomodatif. Akomodatif ini yang terlihat di banyak kesempatan pidato-pidato Presiden terpilih. Misalnya dikatakan jangan ganggu, kami mau kerja. Itu kan menghindari kontrol. Atau dikatakan juga pemimpin-pemimpin rukun itu lebih bagus. Jangan kemudian kita mengkritisi pemimpin. Suasana membangun harmoni, suasana membangun selaras seimbang sebagaimana frasa yang sering diucapkan di era Orde Baru dalam penataran P4. Itu sebenarnya frasa yang berbahaya. Karena yang namanya kontrol itu penting dalam demokrasi. Harmoni, persamaan, ketiadaan perbedaan itu sebenarnya sama saja membangun iklim politik yang kolutif, iklim politik yang tanpa kontrol, iklim politik yang koruptif, bahkan iklim politik yang sekarang sama-sama nepotis, menghadirkan dinasti. Apa itu dinasti? Dinasti adalah sistem politik yang berbasis kepada keturunan, tidak berbasis kepada kapasitas dan integritas. Orang tidak punya kapasitas, orang tidak punya integritas, bisa menduduki jabatan publik karena dia anak siapa, karena dia anak presiden, karena dia anak raja, karena dia anak siapa. Orang bisa menduduki jabatan bukan karena pengetahuan keilmuan, bukan karena integritas moral, tapi lebih karena posisi keturunan. Nah, itu yang kemudian menghadirkan nepotis. Jadi, perbedaan, kontrol, itu sebenarnya suatu yang wajib. Suatu yang niscaya dalam negara yang demokratis. Pada saat kemudian seorang pemimpin, Presiden terpilih Prabowo, mengatakan lebih bagus ada harmoni, ada kerukunan,
tidak ada kemudian oposisi, itu sebenarnya sinyal bahaya bagi iklim demokratis yang lagi-lagi sebenarnya meniscayakan perbedaan. Nah, teman-teman, maaf ini ada yang menawarkan makanan, kalau kedengaran background-nya berarti lagi di kereta. Saya lanjutkan. Eh, hampir tergoda wedang jahe saya, tapi nggak jadilah, diterusin aja. Wedang jahenya kayaknya menarik. Tapi saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu. Koalisi yang ingin dibangun adalah koalisi gemuk, koalisi besar. Di era Pak SBY rata-rata sekitar 75%. Di era Pak Jokowi sekarang itu sampai angka 82%. Dalam buku Presidential Coalition itu dibagi koalisi itu 3 jenis dari segi ukuran. Yang pertama adalah koalisi kebesaran, kegemukan, overweight. Itu disebutnya oversize coalition. Koalisi yang kegemukan. Kemudian yang satu lagi adalah koalisi ceking, koalisi kurus, koalisi kurang gizi. Bahasa teknisnya adalah undersize coalition. Undersize coalition ini menghadirkan presiden yang sial. Minority president. Jadi kalau kita bikin tabel gitu, koalisi gemuk itu koalisi yang kebesaran, oversize coalition, menghadirkan presiden tanpa kontrol, sehingga dia menjadi presiden yang sial bintang N. Nah, sial bintang N itu saya nggak mau sebut nanti terlalu kasar. Tapi itu majority presiden. Yang kedua adalah koalisi yang ceking, undersized coalition, menghadirkan presiden yang sial, minority presiden. Kalau yang oversize tadi majority presiden, kalau yang undersize ini minority presiden. Nah, presiden yang betul adalah presiden yang didukung oleh minimal winning coalition. Apa itu presiden yang didukung oleh minimal winning coalition? Adalah presiden yang didukung oleh koalisi yang berat badannya ideal. Koalisi pas terbatas. Minimal winning coalition. Ya sekitar 60-65% dari koalisi. Sisanya biarkan menjadi oposisi. Sisanya biarkan menjadi kontrol terhadap pemerintah. Nah, jadi presiden itu ada 3. Efektif presidensial, itulah presiden yang memang sebaiknya kita tuju. Yang kedua adalah minority presiden, presiden yang sial, gampang diimpeach, gampang dimakzulkan, gampang dijatuhkan, karena koalisinya sangat ceking, tidak sampai 50%. Dan koalisi presiden yang ketiga adalah presiden yang sial tanda bintang N itu. Itu majority presiden, karena koalisinya kebesaran, sehingga tidak ada ruang kontrol. Kalau nanti ternyata bahkan PDI Perjuangan pun duduk dalam kabinet, kabarnya akan diberikan juga kursi kabinet, maka berarti tidak ada partai yang mengambil peran atau posisi sebagai oposisi. Jika semua partai masuk kabinet dan tidak ada partai yang berposisi sebagai pengontrol pemerintah, maka yang akan marak bukanlah pemerintahan yang efektif, tapi pemerintahan yang kolutif dan koruptif. Karena nggak ada yang kontrol. Kekuasaan tanpa kontrol itu cenderung akan koruptif, cenderung akan destruktif. Cenderung akan melahirkan kebanyakan korupsi dan cenderung akan menghadirkan kebanyakan kekuasaan yang merusak. Akan marak abuse of power, akan marak ada masukan dari istri saya. Bolehkah dibetulkan posisi angle-nya katanya. Udah nggak bisa ini. supaya lebih cakep. Yang protes rupanya istri saya ikut nih. Waduh, udah nggak bisa lagi nih kalau dibener-benerin. Udahlah diturusin aja dulu ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan bundanya tahu ayahnya ganteng. Rupanya istri saya ikut nih kayaknya. Jadi kirim pesan WA. Bisa nggak angle-nya dibenerin? Nggak bisa lagi. Saya terusin aja lah. Ini istri kok kirim pesan mengganggu aja nih. Oke, saya terusin dulu. Jadi kalau kita lihat bagaimana prosesnya, sekarang awal-awal ini akan dibangun koalisi tanpa kontrol, maka kita bisa membayangkan, memprediksi ke depan itu pemerintahan yang terbangun ada pemerintahan yang memang akan lancar, undang-undangnya akan
tanpa hambatan, kebijakan-kebijakannya tanpa hambatan, tapi yang juga mulus adalah abuse of power-nya. Karena tidak ada kontrol. Kontrol itu ada 3. Satu, constitutional control, kontrol berdasarkan undang-undang dasar, kontrol antar lembaga negara. Jadi kalau presiden dikontrol oleh DPR, kalau DPR-nya semuanya bagian dari koalisi, ya DPR-nya menjadi yes man saja. Tidak ada kontrol konstitusional. Kalau tidak ada kontrol DPR, maka yang menjadi Panglima TNI, yang disetujui DPR, yang menjadi Kapolri, yang menjadi duta besar, yang menjadi hakim konstitusi, yang menjadi hakim agung, yang menjadi semua yang perlu konsen, persetujuan DPR menjadi tidak ada gunanya lagi. Maka yang muncul adalah all the president men, semua menjadi yes man, ABS kepada Presiden Prabowo. Itu suatu hal yang keliru. Presiden justru membutuhkan orang yang tidak hanya mengatakan iya, tapi presiden membutuhkan orang-orang yang sedikit tidak perlu sering-sering, tapi tidak jarang mengatakan Bapak salah, Bapak keliru. Mencari orang yang melaporkan semuanya baik di hadapan presiden itu mudah sekali. Saya kan sempat 3 tahun di lingkaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2008 sampai 2011, saya staf khusus Presiden bidang hukum, HAM, dan pemberantasan KKN. Pada saat itu, maka peran yang saya jalankan adalah memberikan masukan kepada Presiden bagaimana penegakan hukum kita masih problematik. Dan itu tidak mudah karena memberikan kritik atau masukan yang kritis kepada Presiden, risikonya membuat Presiden barangkali tambah pikiran, mungkin juga mukanya berkerut, kok laporannya tidak menyenangkan. Tapi peran itu harus diambil. Peran yang harusnya dibesarkan Presiden, kalau seandainya saya jadi Presiden adalah bukan membayar buzzer untuk mendengungkan kabar-kabar baik kepada saya akan membayar orang khusus untuk mengkritik. Karena saya akan banyak sekali orang yang memuja tanpa saya harus bayar, tapi akan sangat sedikit orang yang memberikan masukan apa adanya, kritik apa adanya, takut memberikan itu. Maka kalau saya jadi presiden, saya akan angkat 1-2 orang khusus untuk memberikan masukan-masukan kritis. Anda silakan kritik saya. Setajam apapun, tolong ingatkan saya supaya saya tidak salah jalan. Itu pentingnya, itu arti urgennya, nilai kritisnya, bagaimana perbedaan itu harusnya muncul dalam iklim yang demokratis. Nah, rekan-rekan, Undang-Undang Kementerian Negara yang tidak lagi memberi batas berapa jumlah menteri, ini berbahaya. Satu sisi ada argumen nanti akan muncul, teman-teman akan mendengar, bahwa itu hak prerogatif presiden. Bahwa siapa jadi menteri, kapan diangkat, kapan diberhentikan, kapan berapa jumlah menterinya, itu adalah prerogatif right, hak prerogatif dari presiden. Akan ada argumentasi itu. Dalam sistem presidensial, presiden punya hak mutlak. Apa sih hak prerogatif? Hak mutlak presiden. Dalam hal semacam ini, itu argumentasi yang mudah dilontarkan oleh pendukung-pendukung Undang-Undang Kementerian Negara tanpa batas tadi. Tapi dalam realitasnya sebenarnya yang muncul bukanlah lembaga kepresidenan yang kuat, tapi lembaga kepresidenan tanpa kontrol, dan itu artinya melanggar konstitusi. Kenapa lembaga kepresidenan yang tanpa kontrol itu melanggar konstitusi? Karena prinsip dasar konstitusi itu adalah konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme? Konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan yang cenderung disalahgunakan atas dasar undang-undang dasar, atas dasar konstitusi. Pada saat presiden tidak punya oposisi, pada saat presiden diberikan hak mutlak untuk menunjuk siapa saja tanpa batas menjadi menteri, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi, pelanggaran terhadap asas konstitusionalisme. Nah, tentu ada ruang bagi kita untuk mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Saya katakan kemarin ada 4 cacat Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Satu adalah cacat konstitusional. Apa itu? Tadi saya sudah jelaskan, mestinya DPA sudah dihapus, tapi kemudian dimunculkan sebagai lembaga negara sederajat dengan Undang-Undang Dasar. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Padahal di Undang-Undang Dasarnya sudah dihapus. Ada cacat konstitusional. 2,
ada cacat demokrasi karena dia munculkan pemerintahan yang tanpa kontrol. Pemerintahan yang tanpa kontrol ini tentu saja bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghadirkan perbedaan dan kritik seharusnya. Harusnya memberi ruang pada oposisi. Yang ketiga adalah cacat proses. Cacat proses karena tidak ada meaningful participation. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. To be heard, to be considered, and to be, satunya lagi saya lupa, maaf. Yang keempat, catat yang keempat nanti saya ingat-ingat, tapi yang pasti masih terkait dengan tidak dibukanya ruang kontrol yang memadai dalam proses pembuatan undang-undang ini. Oh, cacat etika. Kenapa cacat etika? Karena dibuat dalam masa-masa transisi yang harusnya tidak boleh mengambil keputusan-keputusan strategis. Jadi dalam masa lemdak presidensi, dalam masa presiden sudah menjadi bebek yang lumpuh, lemdak itu bebek lumpuh, seharusnya presiden tidak boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis. Nah, sekarang kita melihat ada undang-undang Kementerian Negara, undang-undang One Team Press, itu kebijakan-kebijakan strategis yang harusnya tidak boleh dikeluarkan. Karena itu ada bahan. Saya terbiasa untuk menyampaikan pandangan yang berseberangan bagaimana. Pandangan yang berseberangan akan mengatakan ketimbang nanti di awal pemerintahan Prabowo baru diubah, kenapa tidak lebih awal? Kenapa tidak dipercepat? Sehingga ada efisiensi penghematan waktu kerja. Sehingga Pak Prabowo tidak perlu menunggu perubahan undang-undang Kementerian Negara dulu, yang mungkin memakan waktu. Sehingga setelah dilantik Presiden Prabowo bisa langsung membentuk kabinet sesuai kebutuhan yang dia perlukan. Pertanyaannya adalah, apakah kabinet yang dibentuk itu kebutuhan presiden dan elitnya atau kebutuhan rakyat? Apakah 44 kementerian atau bahkan lebih nanti itu demi kepentingan rakyat atau kepentingan politik bagi-bagi jabatan? Saya khawatir yang muncul adalah kepentingan elit, bukan kepentingan kaula elit, bukan kepentingan rakyat. 44 kementerian jangan-jangan bukan kepentingan publik, tapi kepentingan para elit, oligarki, bisnis, dan kepentingan-kepentingan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak. Itu pengantar saya, Mbak. Mohon maaf tidak dengar jelas. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Saya berusaha untuk melawan suara kereta yang relatif juga kencang. Saya juga minta maaf nih kepada penumpang-penumpang lain yang terganggu, mungkin pada mau tidur siang tapi akhirnya dengarkan obrolan berat dari saya. Dan minta maaf jika apa yang disampaikan tadi mungkin tidak terlalu runtut. Saya hanya mengalir saja apa yang ada di kepala saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof atas pemaparan dan juga pengantarnya. Kepada teman-teman peserta, apabila ada yang ingin bertanya dan langsung menanyakan kepada Prof, kami persilahkan untuk mengangkat atau mengaktifkan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Izin Prof, ada satu peserta yang raise hand kepada Pak Agung Pram dari Indolau. Kami persilahkan untuk bertanya Bapak. Masih di mute itu Pak Agung. Di unmute Pak, maaf. Di unmute dulu mic-nya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Mbak. Sebelumnya untuk rekan-rekan JPI ini saya juga kesekian kalinya Prof, dan juga untuk sekedar informasi, beliau ini Prof Denny salah satu idola saya kebetulan nih, Serikandi Hukum, salah satu idola saya di bidang tata negara, dan satu-satunya memang ahli tata negara yang tenang sekali, kalem sekali. Saya salut, terima kasih Prof atas keterangannya. Dan saya curiganya dari keterangan beliaulah, maka itu beliau ini dibuat sensasi supaya bergerak, ternyata tidak. Saya salut, terima kasih Prof. Itu sikap yang saya pelajari. Dan kemudian gini Prof, untuk langsung ke pertanyaan, seringkali ternyata yang kita dengar Prof,
soal undang-undang segala macam itu baik dari pihak eksekutif atau legislatif belakangan ini sering berargumen bahwa wah itu undang-undang udah pernah dibahas sebelumnya sekian puluh tahun lalu, jadi cuma tinggal ketuk. Itu yang pertama, Prof. Terus yang kedua, terima kasih atas informasinya tadi, Prof. Sebagai tambahan juga, kalau pasal 16 Undang-Undang Dasar itu memang sudah dihapus, jadi udah nggak ada. Dan kemudian uh, ada lagi, bukankah kalau memang dari eksekutif dan legislatif itu berargumen seperti itu, wah udah pernah dibahas tinggal diketuk, bukankah dinamika politik dan tata negara kita itu yang lalu sudah berubah? Fraksinya berubah, organ-organnya, subjeknya pun berubah, jadi mestinya argumen semacam ini yang lalu sudah dibahas dan tinggal ketuk harusnya tidak relevan lagi dengan saat ini. Nah itu kami mohon Prof penjelasan dari jenengan, apakah alasan atau argumen semacam itu dari pihak eksekutif dan legislatif masih relevan Prof dengan situasi yang semakin berkembang. Padahal saya sepakat tadi dengan yang jenengan Prof Denny bilang bahwa meaningful participation ini kan juga parameternya ada right to be considered, untuk dipertimbangkan, untuk didengar, dan juga untuk dijawab atau direspon atau dipertanggungjawabkan ketika ada masukan yang harus dimasukkan oleh pihak legislatif, kan begitu Prof. Memang ada 3 parameter itu. Apakah argumen tadi itu semacam itu relevan, Prof? Karena kan otomatis banyak sekali yang dinamik yang berubah, apalagi subjeknya, pola pemikirannya, aras politik kita udah berubah. Jadi harusnya itu udah tidak relevan. Dan bagaimana pendapat Profesor? Terus yang kedua, sebetulnya bagaimana sih Prof mensikapi argumen semacam itu, apalagi menurut kita yang awam ini Mas, itu tidak relevan. Mas Pram, Mas Agung, maaf tadi saya terputus, terlempar, jadi saya nggak dengar dari pertanyaannya. Oh ya, Ini baru terima masuk kasih, lagi Prof. nih. Boleh moderator boleh diulang nggak ya? Tadi sinyalnya barangkali pas lagi jelek. Boleh diulang Oh ya, singkat Mas Pram, Mas Agung? siap Prof. Jadi Ya, siap, Prof. apakah argumen semacam itu Prof masih relevan dengan yang sekarang, mengingat dinamika perubahan yang ada di dalam tubuh legislatif sendiri? Dalam sendiri kan harusnya tidak relevan. Bagaimana menurut pendapat Profesor seperti itu? Terus Argumen yang kedua, apa? Yang tidak relevan itu argumen apa? argumen kalau wah ini kan udah pernah dibahas dulu, cuma tinggal diketuk lalu. Jadi Oh kalau iya. udah dulu itu, jadi kan meaningful itu mungkin argumen kalau udah nggak perlu lagi partisipasi publik, udah nggak perlu lagi karena tinggal ketuk. Nah itu Prof. Bagaimana menurut pendapat Profesor? Karena menurut kita orang awam itu nggak relevan dong. Terus yang kedua, untuk mensikapi itu bagaimana sih Prof? Itu argumen yang menurut kita orang awam itu kok kayaknya menyimpang, nggak sesuai sama apa yang terjadi sekarang. Perubahan udah banyak loh, kok masih bawa-bawa yang lalu di yang saat ini. Begitu pertanyaan saya Prof, cuma 2. Terima kasih Prof Denny. Oh terus tambahan lagi, memang saya salut dengan Prof Denny juga nih, teman-teman Serikandi JP ini, beliau ada di mana-mana setiap waktu karena untuk kita. Gitu aja. Terima kasih Prof Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Agung Pram. Mungkin langsung dijawab saja, Prof. Apakah mau ke pertanyaan selanjutnya atau mau langsung dijawab, Prof? Halo? Ya, halo. Saya jawab dulu ya? Siap, silakan, Prof. Oh, oke. Baik, pertama argumen bahwa ini sudah pernah dibahas dan tidak lagi perlu ada public participation, itu argumen yang ngeles tapi tidak substantif ya. Dan itu sering terjadi sekarang. Salah satu yang sering menggunakan argumentasi semacam ini ya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu dalam banyak kesempatan sayangnya menggunakan argumentasi-argumentasi manipulatif semacam ini. Seakan-akan benar, tapi sebenarnya keliru gitu. Tidak ada dinasti kalau itu dipilih oleh rakyat misalnya. Padahal dalam realitasnya ya apakah di Solo misalnya itu Gibran menjadi calon wali kota itu pilihan rakyat? Tidak juga.
atau saingannya yang tanpa merendahkan profesi penjahit itu pilihan rakyat. Tidak juga, itu calon yang dimunculkan. Sehingga seolah-olah benar bahwa itu pilihan rakyat memenangkan Gibran Rakabuming Raka di Wali Kota Solo, tapi sebenarnya kan tidak. Gitu. Itu adalah permainan politik. Nah, atau dalam banyak kesempatan bila mengatakan perubahan undang-undang KPK itu hak inisiatif DPR. Seolah-olah itu betul. Padahal yang namanya proses legislasi di Indonesia itu melibatkan presiden. Dan kalau presiden bilang tidak, ya perubahan undang-undang tidak akan terjadi. Jadi akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang seolah-olah benar padahal manipulatif. Demikian juga dengan argumentasi bahwa perubahan undang-undang Kementerian Negara itu tidak perlu dibahas lagi karena sudah pernah dibahas sejak lama. Itu yang saya katakan tadi seolah benar padahal tidak, padahal manipulatif gitu. Padahal membohongi logika yang harusnya dikedepankan, logika kebenaran, logika kejujuran gitu. Nah, sayangnya ini adalah fenomena yang sekarang banyak sekali muncul di tengah iklim bernegara dan iklim berkonstitusi kita. Dan salah satu yang memberikan contoh kurang baik ini ya Presiden Jokowi dengan berbagai cara intriknya. Bahkan teman-teman media misalnya protes karena ada doorstop di istana yang seolah-olah dengan media, padahal itu bukan gitu. Teman-teman medianya, wartawannya malah nggak diajak kan gitu. Itu kalau teman-teman ke istana, biasanya Biro Pers itu menyiapkan konferensi pers presiden. Maka teman-teman wartawan diundang, presiden memberikan pernyataan. Itulah doorstop sebenarnya. Itulah di mana presiden memberikan pernyataan kepada publik melalui teman-teman media. Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, terutama pada saat ada perubahan undang-undang pilkada yang diketok oleh MK kemarin, 2 kali beliau melakukan pernyataan tidak di hadapan media sebenarnya. Seolah-olah di hadapan media. Jadi disetting begitu, seolah-olah doorstop. Nah, manipulasi-manipulasi semacam ini seringkali dilakukan dan itu merusak etika bernegara. Saya termasuk yang akan mengatakan argumentasi bahwa sebelumnya Undang-Undang Kementerian Negara sudah dibahas sehingga tidak perlu lagi dibahas itu argumentasi yang tadi manipulatif, menipu dan tidak substantif. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua tadi Mbak Moderator bisa dibantu kedua dari kita. Izin Prof, pertanyaan kedua tadi terkait bagaimana cara kita menyikapinya Prof. Karena kan sekarang hal tersebut sangat sering kita dengar ya Prof. Udah dibahas, jadi kita tinggal ketok aja, makanya cepat. Nah, bagaimana sih Prof kita menyikapi statement-statement tersebut, khususnya kita nih bukan siapa-siapa, hanya orang awam saja, cuman kita ingin bersikap, bagaimana Prof elegannya cara kita menyikapi statement-statement tersebut? Halo Prof, apa masih tersambung dengan Prof Denny? Sepertinya terputus ya Prof Denny. Prof Denny terlempar sepertinya. Oh ya, sebentar teman-teman, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Kita tunggu Prof untuk bergabung lagi. Prof segera join lagi. Izin Pak Agung Pram, apakah betul yang tadi saya ulangi pertanyaannya? Apakah ada koreksi? Betul, betul Mbak Siti. Malah tadi saya terima kasih ada tambahannya bagaimana sikap kita sebagai orang awam itu supaya elegan. Terima kasih Mbak Siti. Baik.
Moderator, Prof. Denny sepertinya sedang ada gangguan, mohon ditunggu sebentar ya. Teman-teman, sepertinya Prof sedang ada gangguan untuk segera join, cuman diusahakan untuk segera join. Jadi kepada teman-teman diharapkan menunggu sebentar saja dan masih berada di ruangan Zoom ini karena diskusinya sedang menarik-menariknya nih. Mohon ditunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar ya peserta, dikarenakan Prof. Denny baru saja mengabari beliau sedang ada gangguan sinyal dalam perjalanan. Halo, halo. Ya Prof, selamat bergabung kembali Prof. Iya, kayaknya sinyal saya hilang tadi. Iya, Saya matikan kamera aja ya, biar nggak mungkin lebih bagus ya. ya baik Prof. Izin mengulangi pertanyaan kedua dari Pak Agung tadi Prof. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi statement-statement tersebut Prof, yang mana sebagaimana Prof jelaskan juga itu hanya ngeles dan juga tidak berdasar. Namun kita sebagai masyarakat awam, bagaimana cara kita menyikapi statement-statement yang tidak masuk akal tersebut Prof? Terima Iya, kasih. iya. Jadi kalau kita menyikapinya ya tergantung posisi kita masing-masing ya. Sebagai pengajar, dosen, ya saya akan membantahnya dengan ilmu, dengan pemahaman ketatanegaraan. Teman-teman yang punya profesi lain, silakan bersuara berdasarkan keahlian masing-masing. Kita katakan bahwa ini adalah argumentasi yang manipulatif, sehingga masyarakat juga tidak terperdaya dengan argumentasi-argumentasi semacam itu. Diberikan sebenarnya kalau misalnya tadi Pak Jokowi mengatakan contohnya ya, perubahan undang-undang KPK itu hak inisiatif DPR, sehingga tidak perlu dia tidak ikut tanggung jawab lah terhadap pelemahan KPK. Ya kita jelaskan, saya akan jelaskan keliru karena secara tata negara, secara undang-undang dasar, perubahan undang-undang itu adalah diperlukan persetujuan kedua belah pihak, Presiden dan DPR. Di setiap tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, tahapan pengundangan. Kalau Presiden tidak menyetujui, maka tidak bisa jadi undang-undang. Bahkan hak legislasi Presiden Indonesia lebih kuat dibandingkan hak legislasi Presiden Amerika Serikat. Jika Presiden Amerika Serikat tidak setuju undang-undang, bisa diveto oleh parlemen. Tapi di Indonesia, jika Presiden Indonesia tidak setuju untuk membahas atau mengundangkan suatu undang-undang, ya tidak bisa jadi undang-undang. Tidak bisa diveto oleh DPR, ketidaksetujuan Presiden tersebut. Jadi sekali lagi ya, kalau kami yang punya posisi sedikit paham tentang ilmu legislasi hukum tata negara, ya kami akan menyampaikan bantahan dan sikap kritik kami berdasarkan pengetahuan tadi. Sebaiknya teman-teman juga punya posisi yang sama, menyampaikan, meluruskan kebohongan-kebohongan itu berdasarkan
pemahaman dan pengetahuan masing-masing. Itu pandangan saya. Saya tidak pakai kamera ya. Baik, tidak apa-apa Prof. Terima kasih Prof jawabannya. Jadi pada intinya kita harus stick pada pendapat kita dan berani meluruskan kejanggalan-kejanggalan atau kebohongan-kebohongan yang apalagi kita mengetahui dan merasakan kalau memang benar ada kebohongan-kebohongan tersebut. Baik, selanjutnya izin Prof, kami berikan kesempatan kepada Pak Jihad Agil Maulana karena sudah tidak sabar dari tadi ingin mengajukan pertanyaan. Baik, kepada Pak Jihad Agil dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Salam kenal, Prof. Saya Jihad Agil Maulana Kusuma dari mahasiswa akuntansi ITB Adhika Pasuruan. Mohon izin untuk mengikuti kajian ini. Mohon izin Profesor Denny Indrayana, LLM dan PhD. Mohon izin bertanya, Prof, terkait dengan undang-undang terkait dengan Kementerian Negara. Perubahannya itu kan perubahan batasan jumlah kementerian. Apakah terkait dengan substansi tersebut ada langkah upaya hukum nih yang bisa ditempuh agar tidak menimbulkan kepentingan-kepentingan politik begitu? Untuk yang pertama, Prof. Untuk yang kedua, mengutip daripada pernyataan dari Mohtar Kusuma Atmajaya, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Pertanyaan kedua itu, apakah presiden di dalam membentuk kementerian, apakah ada klasifikasinya sehingga bisa menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien agar tidak tercipta sebuah vested interest atau konflik-konflik kepentingan politik, Prof. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selamat sore Mas Agil. Terima kasih pertanyaannya. Izin Prof, langsung dijawab saja. Iya, langsung aja ya. Baik. Pertama silakan, Prof. soal langkah hukum ya. Kalau langkah hukum tadi saya sudah sampaikan bahwa Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden, yang minim public participation ini bisa diuji formil ke Mahkamah Konstitusi. Ingat, Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan secara bersyarat, inkonstitusional bersyarat oleh MK karena diajukan uji formilnya. Karena dinyatakan bahwa tidak ada public participation-nya, tidak ada meaningful participation. Maka dengan argumentasi yang sama, Undang-Undang Kementerian Negara maupun Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden bisa diajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi karena mengabaikan partisipasi masyarakat tersebut. Dan semestinya juga bisa dikabulkan, dibatalkan kedua perubahan undang-undang tersebut. Yang kedua, apa kriteria kementerian sehingga tidak menjadi penuh dengan kepentingan-kepentingan politik semata. Kepentingan politik itu niscaya ya. Dalam pemerintahan itu politik adalah satu hal yang tidak terhindarkan. Politik adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tanpa politik ya nggak bakal bisa. Tapi politik semacam apa? Harusnya adalah politik kebangsaan. Harusnya adalah politik kerakyatan. Harusnya ada politik untuk bukan politik yang sifatnya komersial, kepentingan oligarki, melindungi sebagian pengusaha, dan merugikan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi kepentingan publik yang lebih luas seharusnya yang dikedepankan. Itu sebabnya kalau kemudian bagaimana kriteria kementerian yang sesuai dengan kepentingan publik, ya salah satunya bukan sebanyak-banyaknya karena butuh dibagi kepada teman-teman koalisi. Dengan mengatakan itu menjadi berapa jumlahnya tergantung kebutuhan presiden, itu adalah politik hukum yang cek kosong, blank check pada Presiden Prabowo, presiden terpilih, untuk membentuk kabinet tanpa batas jumlah. Dan itu tidak bagus, tidak sehat.
Itu menunjukkan bukan kepentingan publik yang ada di depan, tapi kepentingan politik bagi-bagi kekuasaan yang merusak. Sudah saya jelaskan tadi karena kemudian tidak menghadirkan sistem kontrol yang sebenarnya dibutuhkan dalam negara yang demokratis. Demikian Mbak Siti. Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Jadi, Mas lihat untuk upaya hukum itu sendiri ada uji formil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan untuk pembentukan kementerian negara yang syarat akan kepentingan politik sebenarnya niscaya saja, namun politik yang seperti apa yang digunakan untuk membentuk kementerian negara itu sendiri. Izin Prof. Denny, kita berikan kesempatan kepada dua penanya terakhir sebelum kita tutup diskusi kita sore hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak M. Jidan Alif Rahman untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Bapak Jidan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Mohon izin Prof. Denny, sebelumnya ini perkenalkan saya Muhammad Syarif Rahman, mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Hukum. Izin, tapi ini saya sedikit bertanya di luar dengan topik hari ini, apakah diperkenankan ya, Prof? Saya ingin bertanya permasalahan peraturan perundang-undangan, Prof. Moderator itu yang bisa menjawab. Bagaimana Pak Moderator, apakah diperkenankan? Ya, boleh Pak Jidan, pertanyaannya boleh disampaikan. Mungkin nanti akan kita dengarkan dulu pertanyaannya apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator dan Prof. Denny. Ya, sebelumnya sini saya menyoroti permasalahan peraturan perundang-undangan, yaitu terkait banyaknya peraturan yang tumpang tindih, Prof, dan juga adanya peraturan perundang-undangan ini yang antara lembaga ini terutama diharmonisasi. Misalnya itu ada di Perda, di mana PPHN dan di perundang-undangan Kemenkumham itu sering punya ekosektoral tertentu. Nah, namun teman ini kan saya izin bertanya hal ini kepada Prof karena Prof kan pernah menjadi wakil Wamenkumham juga, sekaligus pernah menjadi Dewan Penasihat Presiden pada masa Pak SBY sebelumnya. Namun kalau dilihat dari politik hukum, sikap politik yang diambil Presiden Joko Widodo tahun 2019 itu, beliau kan menjanjikan tentang adanya penyatuan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di lembaga khusus pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kalau dalam hal ini kita lihat ternyata sudah ada di ketentuan Undang-Undang Perubahan 1211 yang tahun 2019, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Itu kan ada ada lembaga khusus di mana semuanya pembentukan peraturan perundang-undangan nanti koordinasi dengan lembaga tersebut. Terus juga ternyata politik hukum yang diambil yaitu adanya metode omnibus pada tahun 2022. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanya, tujuan dari dua solusi itu kan sebenarnya untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih, Prof. Namun yang ingin saya tanyakan kepada Profesor, bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Karena sejauh ini penelusuran saya, penambahan pembentukan lembaga baru pun masih problematika, termasuk juga dengan metode omnibus law tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jidan Alif. Bagaimana Prof? Apakah berkenan untuk dijawab terlebih dahulu atau? Ya, saya jawab saja ya. Baik, terima kasih Prof. Soal harmonisasi peraturan perundang-undangan memang bukan soal yang baru dan ini sudah menjadi problem yang masih muncul dari waktu ke waktu. Apakah penyelesaiannya lewat pembentukan badan ataukah dengan metode omnibus law? Bisa saja. Kalau itu diarahkan menjadi solusi. Sayangnya
niat saja tidak cukup di Republik ini. Jadi membentuk badan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tumpang tindih, harmonisasi peraturan perundang-undangan lewat badan, itu bisa menjadi solusi jika badan itu memang diberikan tugas kewenangan yang jelas. Tapi kalau badan itu dibentuk misalnya sebagaimana sekarang untuk menjadi bagian dari pembagian kursi kekuasaan, ada kesempatan untuk menempatkan kawan koalisi jadi ketua badan legislasi atau badan pengharmonisasi undang-undang, maka yang muncul di situ bukan karena faktor meritokrasi, tapi lebih karena tadi kebutuhan bagi-bagi kursi. Jadi niat awal yang baik dalam implementasinya bisa berbelok jadi penyimpangan dari visi dan misi kelembagaan badan itu sendiri. Demikian juga dengan Omnibus Law. Yang salah satu mempelopori atau menginisiasi metode Omnibus Law itu adalah Profesor Dr. Jimli Asidiki. Tapi coba tanya ke beliau, apakah yang beliau maksud itu sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja? Beliau akan bilang tidak itu. Beliau akan bilang bukan begitu Omnibus Law yang saya maksud begitu. Sehingga metodenya diambil, tetapi tidak secara detail, tidak secara rinci. Yang lebih berbahaya adalah kemudian value bahwa itu untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangannya ya tidak juga sebetulnya diterapkan. Yang muncul adalah nilai-nilai memberikan ruang kebebasan atau kenyamanan dari para oligarki untuk berbisnis. Sehingga yang muncul kembali adalah kartel, yang muncul kembali adalah penguasaan ekonomi oleh segelintir orang. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu yang paling menolak salah satunya adalah buruh. Kantor kami, Integrity Law Firm, itu mewakili rekan-rekan buruh menguji Undang-Undang Cipta Kerja. Atau juga Undang-Undang Tapera. Kemarin hari Rabu, kami mewakili 12-13 serikat buruh menguji Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Juga karena persoalan yang sama. Karena niat untuk memberikan rumah kepada rakyat itu justru dibebankan kepada rakyat itu lagi. Dan wajib memberikan tabungan perumahan. Jadi secara teori badan harmonisasi atau metode Omnibus Law adalah solusi, tapi tanpa pengawalan yang ketat dari kita dan harusnya oleh DPR, kalau kontrol itu hadir dari DPR, itu menjadi penyimpangan, menjadi adanya deviasi-deviasi dari teori yang tadi harusnya bisa menjadi solusi itu. Yang muncul akibatnya bukan solusi, tapi persoalan baru. Karena badan yang dibentuk mungkin tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten. Nah ini hal-hal semacam ini, yang implementasi yang menyimpang inilah yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan mendasar tidak tuntas di Republik ini. Begitu Mbak Siti. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Kepada Mas Kidan Alif, sudah cukup jelas ya jawaban dari Prof Denny. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Sudah ada Pak Arnoldus Jansen. Kepada Bapak Arnoldus, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih kepada Profesor Denny Indrayana yang memberikan materi pada sore hari ini. Saya ingin bertanya terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini tadi, Prof. Sebetulnya saya ingin bertanya soal menteri yang akan menduduki kursi kementerian itu sendiri nanti, Prof. Nah, melihat pendukung dari Pak Prabowo ini begitu banyak sekali, sehingga analisis kita sebagai masyarakat awam menilai bahwa seyoginya perubahan atau revisi dari undang-undang kementerian ini bermaksud untuk membagi-bagi kekuasaan. Sehingga saya ingin bertanya, Prof, apakah perlu seleksi secara khusus terkait dengan menteri yang akan menduduki kursi kementerian itu sendiri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas dari menteri itu sendiri. Barangkali itu yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Alnordus atas pertanyaannya. Izin Prof terkait nanti seleksi menteri, bagaimana Prof yang seharusnya dilakukan? Mengingat banyak sekali nih pendukungnya Pak Prabowo yang akan dipilih menjadi menteri. Halo Prof. Ini terlempar lagi, moderator. Ya, oke, terlempar lagi Prof. Izin teman-teman peserta karena memang sudah sore juga dan sepertinya ada kendala dari Prof. Denny. Jadi pertanyaan dari Pak Alnordus ini adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman bisa bertanya atau mengajukan pertanyaan langsung kepada kontak-kontak yang tersedia di Juris Policy Institute. Boleh melalui Instagram, boleh melalui WA admin, boleh juga melalui email dan lain sebagainya. Kami saat sekarang menunggu Prof untuk bergabung kembali untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Sebelumnya nanti akan kita tutup. Mohon izin Prof, apakah sudah bergabung lagi? Iya Mbak, maaf Mbak, ini hanya nyala hidup nih. Ya, sebelumnya kami juga terima kasih Prof dengan segala kendala dan lagi di perjalanan Prof tetap bersedia mengikuti kami sampai akhir, membersamai kami sampai akhir. Dan izin ini satu pertanyaan terakhir Prof sebelum kita tutup. Silakan. Baik. Izin Prof, tadi pertanyaannya adalah dikarenakan pendukung presiden terpilih saat ini yaitu Bapak Prabowo itu sangat banyak ya Prof. Nantinya yang akan menduduki menteri-menteri ini, masyarakat khawatir akan dipilih orang-orang yang tidak kredibel gitu. Nah, untuk mengatasinya bagaimana sih Prof? Cara yang ideal, cara yang bagus gitu untuk melakukan seleksi menteri itu sendiri agar jabatan-jabatan menteri ini bisa lebih dikontrol bahwa menteri yang terpilih adalah menteri yang berasal dari hasil seleksi yang baik. Nah, untuk proses seleksinya itu sendiri apakah ada mekanisme atau cara-cara tertentu yang ideal, Prof? Ya, pertama seleksi menteri itu bagaimanapun adalah hak prerogatif presiden. Ya, kalau kita memilih presidennya benar, kalau pemilihan presiden kita itu tanpa politik uang, tanpa politik curang, tanpa ada money politik atau electoral fraud, maka yang terpilih betul-betul adalah presiden yang berkualitas. Nah, kalau presidennya, leadernya adalah orang yang terbaik, maka dia juga akan menghasilkan tim kerja kabinet yang juga terbaik. Itu sebabnya itu menjadi hak prerogatif presiden. Nah, pertimbangan politik dalam menyusun kabinet itu tidak salah. Misalnya ada perwakilan Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Timur, ada perwakilan perempuan dan laki-laki, perwakilan gender, ada perwakilan Jawa dan luar Jawa, ada kemudian affirmative actions kepada saudara-saudara kita di Papua untuk jadi menteri, ada mungkin perwakilan etnis, misalnya ada yang berasal dari Tionghoa, ada barangkali perwakilan unsur agama, tidak hanya Islam, tapi juga yang beragama non-Muslim. Itu pertimbangan-pertimbangan representasi politik yang menunjukkan keberagaman kita sebagai bangsa, kebinekaan tunggal ikaan kita sebagai bangsa, itu pertimbangan-pertimbangan politik. Dan itu tidak salah kalau dasar pikirnya adalah untuk merekatkan, untuk menjadikan kita punya kabinet yang bineka, kabinet yang beragam, yang representasikan gender, keagamaan, kesukuan, dan lain-lain. Nah, di luar pertimbangan politik itu tentu harusnya menteri adalah jabatan yang diisi oleh orang yang punya kapasitas intelektual yang mumpuni dan integritas moral yang tidak terbeli.
Karena itu harusnya dia tidak hanya punya akseptabilitas, tidak punya hanya perwakilan partai politik, tapi orang berpolitik yang memang juga punya kapasitas ilmu. Orang berpolitik yang tidak punya jejak rekam koruptif. Pada periode awal pemerintahan Presiden Jokowi, sebenarnya ada cara yang bagus yang beliau lakukan. Pada saat beliau meminta masukan dari KPK untuk memberikan catatan terhadap calon-calon anggota kabinet Presiden Jokowi saat itu. Sehingga muncul ada yang diberi warna merah, kuning, hijau. Catatan dari KPK itu adalah cara yang menurut saya baik begitu ya. Tentu sepanjang KPK-nya sendiri juga tidak berpolitik. Terus sepanjang KPK-nya sendiri juga tidak keluar dari fungsinya untuk memberikan masukan yang profesional kepada Presiden. Nah, sayangnya pada periode selanjutnya Presiden Jokowi tidak lagi melakukan itu. Tidak lagi melakukan cross-check atau meminta saran dan masukan catatan dari KPK. Bahkan KPK-nya sendiri juga ditaklukkan, ditundukkan, dilumpuhkan begitu. Jadi saya melihat memang persoalannya ada di proses seleksi presiden kita sendiri yang belum memungkinkan menghadirkan proses seleksi yang terbaik begitu. Sehingga yang muncul juga belum tentu juga leader yang terbaik. Turunan lanjutannya adalah kabinet yang disusun juga bukan kabinet yang the dream team gitu. Kabinet yang merupakan orang-orang terpilih yang benar-benar punya kapasitas, integritas yang tidak diragukan lagi. Ini persoalan yang sangat mendasar. Kita harus melakukan perubahan-perubahan yang juga fundamental kepada cara kita bernegara, termasuk dalam pemilihan presiden, bukan hanya pemilihan kabinet. Begitu Mbak Siti. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Jadi karena pemilihan menteri ini adalah hak prerogatif presiden, jadi presiden yang baik tentu saja nantinya akan memilih kabinet-kabinet yang baik dan termasuk juga menteri-menteri yang baik. Terima kasih Prof Denny atas jawabannya, atas jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi. Dan selanjutnya izin Prof, terakhir kami mohon kepada Prof untuk memberikan sedikit saja closing statement mengenai revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Apakah untuk transformasi ataukah benar untuk bagi-bagi kursi? Terima kasih. Silakan Prof. Ya, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang baru saja disahkan DPR bersama-sama dengan pemerintah Presiden Jokowi bukan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat Indonesia secara luas, tapi lebih untuk memberikan ruang bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan, bagi kepada koalisi pemerintahan yang akan datang, Presiden Prabowo. Karena itu saya khawatir yang akan terbentuk bukanlah kabinet yang profesional, tapi kabinet yang kemudian bisa dipertanyakan kapasitas dan juga integritasnya. Karena yang terjadi lebih kepada kepentingan transaksional di antara partai-partai politik dengan presiden terpilih. Tentu ini harus kita kritisi dan kita terus bersikap menyampaikan pandangan-pandangan yang tidak setuju, bukan karena kita ingin mengganggu, bagaimana yang dipesankan oleh Presiden Prabowo, kami ingin kerja, jangan ganggu, tapi justru kata ingin mengkritisi ini karena ini adalah satu hal yang menurut kita keliru, dan karena kita cinta Republik, maka kita sampaikan sikap kritis ini. Demikian, dan saya tutup dengan permintaan maaf karena dalam beberapa kesempatan sinyalnya terganggu karena memang sedang di kereta dalam perjalanan ke Pekalongan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang pas dalam penyampaian saya, secara substansi maupun caranya, saya minta maaf. Dan terima kasih atas undangan teman-teman panitia. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Denny Indrayana SH LLM PhD. Tentu saja sangat bermanfaat Prof
kami dari segenap panitia dan juga teman-teman jurisian yang mengikuti Ngopi Seruput mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Denny atas ilmu, pengalaman, dan juga wawasan yang sangat berharga mengenai topik revisi Undang-Undang Kementerian Negara ini. Tentu saja penjelasan yang telah Prof. Denny paparkan tadi sangat memberikan inspirasi dan juga menambah pemahaman kami khususnya mengenai bidang hukum tata negara. Sekali lagi, Prof, kami dari panitia juga sangat bersyukur dan sangat menghargai waktu serta kesediaan Prof. Denny untuk memberikan pemaparan materi dalam kesempatan sore hari ini. Dan juga Prof bersedia dengan sangat bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi. Semoga ilmu dan penjelasan yang telah Prof paparkan dapat menambah khazanah keilmuan kami dan juga menambah wawasan kami khususnya terkait pemerintahan saat ini. Demikian Prof, terima kasih sekali atas waktunya. Dan sebelum kami akhiri Prof, izin kami akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi sebentar saja kepada teman-teman peserta juga kami harapkan untuk mengaktifkan kameranya untuk melakukan sesi dokumentasi. Sepertinya Prof sudah live lagi ya teman-teman, tidak apa-apa kita lakukan sesi dokumentasi. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman. Oh ya, yang belum mengaktifkan kameranya boleh segera diaktifkan Bapak Ibu. Oke, baik teman-teman panitia, mohon dibantu untuk dokumentasi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik. Izin sekali lagi ya Bapak Ibu. Untuk kebutuhan dokumentasi, di slide selanjutnya belum terrecord. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi dipersiapkan pose terbaiknya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya, baik teman-teman semua, dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini, maka berakhir pula diskusi kita pada sore hari ini mengenai revisi Undang-Undang Kementerian Negara, apakah benar untuk transformasi atau hanya bagi-bagi kursi. Semoga diskusi ini menjadi manfaat dan menambah keilmuan Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa teman-teman, kami sangat menghargai pendapat, kritik, dan masukan teman-teman mengenai topik atau tema Ngopi Seruput yang akan dibahas pada Ngopi Seruput berikutnya. Saya Siti Nur Halimah sebagai moderator izin pamit mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Ngopi Seruput. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu mendapat kesempatan lagi untuk terus belajar dan mengikuti agenda Ngopi Seruput di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Sore sekalian. teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Ya. Record stop.